Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ba'da imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Sadaqallahul azim. Pendengar Radio Kabar 4 yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi yang sangat bahagia ini kita bisa jumpa kembali, insya Allah. Pertemuan kita ini tidaklah sia-sia di mata Allah, melainkan merupakan satu ibadah. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara pendengar Radio Kabar 4 yang dimuliakan Allah, masih berkenaan dengan ucapan salam, yang mana salam itu sendiri bermakna doa. Rasulullah sendiri setiap berjumpa dengan seseorang seiman seagama, tidak terlepas Rasulullah dengan ucapan salam. Dan sebaliknya, ketika seseorang sahabat berjumpa dengan Rasulullah, sahabat pun juga mengucapkan salam. Tata cara Rasulullah mengucapkan salam, Rasulullah pun pernah mengajarkan di dalam hadis. Ketika kita mengendari kendaraan, maka ucapkanlah salam kepada orang yang berjalan, kata Rasulullah. Dan orang yang berjalan, maka ucapkanlah salam kepada orang yang sedang duduk-duduk. Inilah saudara pendengar Radio Kabar 4 yang dimuliakan Allah, kadangkala kita terbalik. Di mana letak terbaliknya? Kadangkala kita berjalan, atasan kita yang dianggap orang itu berpengaruh besar, yang dianggap orang itu tokoh, maka kita yang berjalan memberikan salam kepada orang-orang yang sedang mengendari kendaraan. Itu Rasulullah tidak mengajarkan. Yang Rasulullah ajarkan, berilah salam kepada orang-orang yang sedang berjalan ketika kita mengendarai kendaraan. Karena di masa Rasulullah mengendarai unta, maka Rasulullah ketika mengendarai unta, maka Rasulullah memberikan salam kepada orang yang sedang berjalan. Sesaat Rasulullah berangkat ke masjid, dia berjalan Rasulullah, maka Rasulullah mengucapkan salam kepada orang-orang yang sedang berduduk. Nah, itulah aturannya Rasulullah. Salam merupakan doa. Ucapan salam merupakan rahmat, mengandung keberkahan, mengandung keselamatan. Salah satu sahabat dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma, anna rajul sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul islami khair ya Rasulullah? Faqala tad'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Inilah Rasulullah mengajarkan kepada kita simbol keislaman, ciri-ciri daripada seseorang muslim.
Islam yang baik dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma. Abdullah menyatakan ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasul dan dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Ayyul islami khair ya Rasulullah. Islam yang baik itu yang bagaimana Rasulullah? Atau bagaimanakah Islam yang baik itu ya Rasulullah? Sama. Ayyul Islam, bagaimana Islam yang baik wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, tad'imut ta'am, peduli kepada sesama. Jangan kita punya makanan makan sendiri, maka berikanlah makanan kepada orang-orang fakir, berilah makanan kepada orang-orang miskin. Itu Islam yang baik. Oh saya yang bekerja, oh saya yang usaha, oh saya yang mencari rezeki. Ya makan untuk saya, untuk keluarga saya, istri saya. Islam tidak seperti itu. Hablum minan nas. Mana cintanya kita kepada sesama manusia? Mana kalau kita dikatakan orang baik, kalau kita tidak memberikan manfaat kepada orang? Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, khairun nas yanfa'u anin nas. Terlebih kita sebagai orang yang nomor satu, terlebih kita orang yang dianggap tokoh, terlebih kita ini orang yang dianggap berpengaruh, terlebih kita orang yang di nomor satukan tetapi tidak bermanfaat. Rasulullah orang nomor satu sedunia. Rasulullah orang nomor satu, sangatlah bermanfaat Rasulullah. Khairun nas, kata Rasulullah, sebaik-baiknya manusia, yanfa'u an-nas, bermanfaat kepada manusia. Kita orang berpengaruh di dalam kepemerintahan. Kita orang penting di dalam pemerintahan. Kita orang yang berpengaruh di dalam tokoh masyarakat. Kita orang-orang yang mampu dianggap sesepuh di masyarakat, tetapi tidak pernah memberikan manfaat kepada orang, tidak pernah memberikan manfaat kepada masyarakat. Jalanan rusak, kita tidak pernah peduli. Anak di sebelah kita tidak peduli. Yatim menangis merintih, tidak pakai baju, sekolah juga tidak. Kita tidak pernah bermanfaat kepada manusia. Kalaulah kita dikatakan Islam yang baik, fa aslimu kafah, Islam yang sempurna itu, Rasulullah mengajarkan berilah makan kepada orang-orang yang lapar. Kalaulah kita lain, kita yang beranggapan kita yang berusaha, kita orang yang bekerja, menghasilkan uang dan mendapatkan uang, maka kitalah yang akan menikmati. Untuk apa kita berikan kepada orang? Ini pemikiran-pemikiran bukan Islami. Bermanfaat kepada manusia, bukan kita menodai manusia, bukan kita menyalahgunakan hak kita, bukan berarti kita sebagai orang yang selalu bermasalah, tetapi bermanfaatlah ke manusia. Manusia ketika berkumpul 1-2 orang diintip, dicari kesalahannya, tidak salah mereka, disalah-salahin. Manusia datang kepada manusia yang lain, tetangga datang kepada tetangga yang lain. Mereka intip, siapa orang itu? Kemudian disebarluaskan. Padahal mereka tidak bermasalah. Barangkali seseorang tersebut menunggu tukang sayur, menunggu tukang ikan. Mereka diintip.
Mereka disebarluaskan. Apa? Tidak ada manfaatnya. Maka jadilah manusia yang bermanfaat. Jadilah manusia kalau mau dikatakan baik oleh Rasulullah. Jangan membuat masalah dengan tetangga. Jangan berbuat masalah dengan seseorang. Tidak ada gunanya. Manusia ini diperintahkan hidup tidak lain untuk beribadah. Tidak perlu intip-intip orang, tidak perlu kita ini mengotori orang, tidak perlu kita menodai orang, tidak perlu kita menyakiti orang. Nggak ada manfaatnya. Kalau kalian mau dikatakan, kalau saudara dikatakan orang yang baik, Islam yang baik, maka berbuatlah baik. Sebaik-baiknya. Berbuat baik pun belum tentu dikatakan baik oleh manusia. Tapi janganlah mengharap kebaikan dari manusia. Berbuatlah baik. Berbuatlah baik. Hanya untuk Allah, Allah yang mengatakan baik. Terserah manusia. Manusia mau mengatakan tidak baik, silahkan. Kita berbuat baik karena Allah, insya Allah Allah mau mengatakan baik. Tapi kalau kita berbuat baik, tetapi Allah tidak mau mengatakan baik, itu riya. Kita berbuat baik, belum tentu manusia menerima dengan baik. Maka oleh sebab itu berbuatlah baik, agar Allah mengatakan itu merupakan perbuatan baik. Maka Rasulullah mengatakan ayul Islamu khair ya Rasulullah. Islam yang baik yang bagaimana Rasulullah? Islam yang baik itu memberikan selalu bantuan, memberikan makan, memberikan manfaat kepada manusia. Itulah Islam yang baik. Kita malu kepada KTP kita, di mana KTP kita itu Islam, tapi perilaku kita bukan Islam. Seperti perilaku Abu Jahal dan Abu Lahab. Inilah saudara-saudara Radio Kabar 4 yang dimuliakan Allah. Malu nanti di hadapan Allah, malu kita di hadapan Rasulullah. Mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, mengaku sebagai hamba Allah, tapi perilaku kita bukan Islami. Perilaku kita bukan Islam. Anak-anak kita diberi makan dengan barang haram. Anak-anak kita diberi uang jajan dengan uang jajan saku sekolah juga barang haram. Istri kita diberi belanjaan haram. Akhirnya dengan pemikiran-pemikiran, karena yang dimasukkan, yang dikonsumsi, yang kita makan barang haram, otomatis pemikiran-pemikiran jelek yang berada di dalam otak kita. Coba kalau kita berikan makanan anak istri kita, makanan yang halal, yang baik, insya Allah saripati yang kita terima tentunya pemikiran-pemikiran yang baik. Coba lihat bagaimana seorang anak yang diberi makan barang haram oleh orang tuanya, jadinya coba seperti apa? Mereka juga ugal-ugalan, mereka juga takabur dan sombong. Kenapa? Di pikirannya tidak lain merupakan pemikiran-pemikiran bukan Islami. Kenapa? Karena mereka memang sengaja mencari barang yang haram sehingga diberikan kepada anak istri kita. Maka hasilnya otak-otak pemikiran anak-anak kita tidaklah Islami. Maka Rasulullah mengatakan, berilah makan kalau kalian mau dikatakan Islam yang baik. Wa taqra'us salam, maka sampaikanlah salam. Man arafta, kepada orang yang kamu kenal. Walam ta'rif, dan kepada orang yang kita tidak kenal. Dua-duanya itu mereka adalah orang-orang muslim. Dua-duanya mereka adalah kenal maupun tidak dikenal, semuanya itu orang muslim. Maka berilah salam. Dan itu merupakan doa, merupakan satu rahmat, merupakan satu keberkahan, merupakan satu keselamatan.
Saudara pendengar Radio Kabar 4 yang dimuliakan Allah, itulah sebagai ciri daripada orang muslim, sebagai ciri khas kewajiban kita ini masuk ke kantor. Kalau pagi bos, pagi pak, yang dipanggil bos, yang dipanggil bapak adalah orang muslim. Apakah kita pantas? Apakah kita tidak layak? Apakah kita tidak menyampaikan dengan keislamian, dengan assalamualaikum? Justru assalamualaikum itu ketimbang daripada selamat pagi bos, selamat pagi pak, selamat siang bos, selamat siang pak, atau selamat sore bos. Lebih baik kita mengucapkan salam yang mana salam itu mengartikan ada keselamatan, ada keberkahan, ada kasih sayang dari Allah. Assalamualaikum. Kami ucapkan selamat kepada kalian. Warahmatullah. Dan rahmat dari Allah. Wabarakatuh. Dan keberkahan dari Allah untuk kalian semua. Dibalik dan dijawab waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masya Allah, indah, yakin. Umat Islam, KTP kita statusnya muslim. Sesampainya di kantor, gengsi orang Islam mengucapkan salam. Kenapa? Mereka gengsi. Padahal itu doa yang mengandung keselamatan, mengandung keberkahan, mengandung rahmat. Apa yang terjadi? Mereka gengsi mengucapkan salam. Saudara pendengar Radio Kabar 4 yang dirahmati oleh Allah. Di dalam hadis yang lain Rasulullah juga pernah mengatakan, wan Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu taala Adam alaihi salam, qala dhahab fasallim ala ulaika nafarun minal malaikati wa julusan wastami ma yuhayyunaka fa innaha tahiyyutuka wa tahiyyatuhu dzurriyyatika. Faqala salamun alaikum. Faqalu assalamu alaika warahmatullah. Fazaduhu warahmatullahi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, tatkala Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam, Allah berfirman kepada Nabiullah Adam, pergilah engkau. Kata Allah, idhab fasallimu, pergilah engkau dan ucapkanlah salam kepada ala ulaika nafarum minal malaikati julusun, kepada para malaikat yang sedang duduk itu. Fastami ma yuhayyunaka, kemudian dengarkanlah, merupakan penghormatan bagimu dan penghormatan bagi anak cucumu. Artinya ketika Nabi Allah Adam usai diciptakan oleh Allah, Allah memerintahkan kepada Nabi Adam, hei Adam, pergilah engkau ucapkanlah salam kepada para malaikat yang sedang duduk. Dengarkan apa dia jawabannya. Jawabannya tidak lain membalas salam atas salamnya Nabi Allah Adam alaihissalam. Karena kata Allah, Rasulullah mengatakan, yang ia jawab salamnya para malaikat tidaklah lain merupakan satu penghormatan kepada kamu dan penghormatan bagi anak cucumu. Nah, inilah satu bukti bahwasanya muslim itu yu'la alaih, terhormat. Muslim itu terhormat. Ketika kita mengucapkan salam, maka itu merupakan satu kehormatan.
Yang menjawab pun juga menghormati dari penghormatan seseorang. Maka itulah saudara pendengar Radio Kabar 4 yang dimuliakan oleh Allah. Salam merupakan bukan tradisi, melainkan satu ciri khas. Kalau Rasulullah mengatakan, kamu mau nggak aku tunjukkan perbedaan orang muslim dengan orang kafir? Rasulullah menjawab, iya Rasulullah, orang muslim sholat, orang kafir tidak sholat, kata Rasulullah. Tapi kalau aku tunjukkan, kata Rasulullah, Islam yang baik ialah memberikan manfaat kepada manusia dan juga mengucapkan salam. Itulah ciri-ciri orang Islam. Kemudian di dalam hadis yang lain, wan Abi Ubadata Barra ibni Azib radhiyallahu anhu maqala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'i bi ibadati. Rasulullah mengajarkan kepada kita dari Ubadah al-Barra bin Azib. Ia berkata kepada Rasulullah bersabda, menyuruh kepada kami, Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk mengajarkan 7 perbuatan. Apa di antaranya? Bi'ibadatil maridi, yaitu pertama menjenguk orang sakit. Itu termasuk ciri orang Islam. Perbuatan-perbuatan seperti itu merupakan ciri-ciri orang Islam. Ketika ada orang sakit, bukan disumpahin. Ketika ada orang yang gagal dalam usahanya, disyukurin. Ketika tetangga kita itu bangkrut, dimampusin. Ketika tetangga kita itu sukses, disakit hatiin. Bingung orang muslim seperti ini. Saudara pendengar Radio Kabar 4 yang dimuliakan Allah, ciri orang muslim yang baik yaitu selalu menjenguk orang sakit, bukan dimampus-mampusin, bukan disyukur-syukurin, tetapi mereka itu jenguk. Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana kalau kita sakit. Sakit itu merupakan satu peristiwa yang tidak menyenangkan. Sakit itu merupakan satu peristiwa yang kurang menyenangkan. 1 jam kita berada di kamar, itu laksana kita 1 hari penuh. 2 jam, 3 jam kita berada di rumah sakit, itu terasa kita seminggu. Maka kitalah sebagai penghibur, kitalah sebagai saudara seiman seagama, maka tengoklah saudara kita. Kita tidak perlu membawa apa-apa, orang sakit itu tidak bisa mampu. Tetapi yang kita butuhkan adalah motivasi hidup, dorongan semangat hidup untuk sembuh dengan cara berdoa. Barangkali si fulan, ya mudah-mudahan cepat sembuh. Bapak ya Ibu, semoga cepat sembuh, kita bisa kumpul kembali. Semoga Allah akan menerima ketabahan kesabaran Bapak yang telah diuji oleh Allah seperti ini. Insya Allah Allah akan menyembuhkan. Nah ini doa. Ketimbang kita membawa jeruk 10 kilo, ketimbang kita membawa apel 3 kilo tetapi menyakitkan, lebih baik membawa doa tanpa membawa apa-apa, memberikan satu motivasi hidup, memberikan motivasi semangat sembuh, dukungan dan dorongan untuk sehat, berdoa. Itu lebih baik ketimbang membawa buah tangan tetapi menyakitkan, tertawa-tertawa ketika mereka menjenguk orang sakit. Islam yang baik, kata Rasulullah,
yaitu ketika ada tetangga, ketika ada saudara, ketika ada kerabat yang sakit, kita menjenguknya. Kemudian yang kedua, wattiba'il janazah. Orang Islam yang baik, kata Rasulullah, ketika kita mengiringi jenazah. Artinya kita sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat, ketika ada warga yang wafat, kita cukup cuma nengok, takziah, pulang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kafa binafsikal mauta nasihat. Cukup bagi kalian itu nasihat. Cukup. Orang yang wafat itu cukup nasihat bagi kalian. Kenapa? Karena kita juga akan wafat. Ketika wafat kita juga akan dipandikan, dikafankan, disolatkan. Maka Rasulullah mengajarkan hal seperti itu. Islam yang baik, kata Rasulullah, ketika ada keluarga, sesaat itu ada famili wafat, kita jangan hanya duduk. Jangan hanya duduk, kata Rasulullah. Iringi jenazah itu, kata Rasulullah, sampai ke liang lahat. Kenapa Rasulullah mengajarkan untuk mengiringi ke liang lahat? Karena di liang lahat itu ada pelajaran. Tengok, kata Rasulullah, kafa binafsikal mauta nasihat. Cukup kematian itu nasihat bagi kalian. Tengok, orang dimandikan, kita jangan duduk di pojokan sambil ngobrol tawa-tawa. Ketika tetangga wafat, kita juga ngopi-ngopi, kita ngobrol-ngobrol. Lihat, kita akan diperlakukan seperti itu, kata Rasulullah. Kita sibuk bantuin mandikan mayit, walaupun kita hanya mengusap-ngusap. Itulah Islam yang baik, kata Rasulullah. Ayul Islamul khair ya Rasulullah. Islam yang baik yang bagaimana, Rasulullah? Ketika ada jenazah, maka iringilah ke liang lahat. Coba bayangkan, kita bayangkan, bagaimana kalau keluarga kita, orang tua kita wafat, mayitnya jalan sendiri, dalam arti hanya berempat gotong mayit. Sedih nggak? Sedih. Kenapa? Karena perilaku daripada si mayit ketika ada tetangga, warga wafat tidak pernah takziah. Tapi mustahil. Kami sendiri belum pernah menemukan mayit yang mengantarkan cukup dengan yang mengangkat keranda. Belum pernah. Kenapa? Karena Rasulullah yang mengajarkan a'dada haqqul muslimin, kata Rasulullah, berikanlah hak orang muslim idza kanal tuwaffiyat, apabila ada orang wafat, berikanlah haknya, kata Rasul. Apa? Ketika ada orang wafat, berikanlah haknya, mandikanlah dia, kafankanlah dia, solatkanlah dia, kebumikanlah dia. Itulah hak orang muslim. Walaupun kita tidak faham tentang pelajaran itu, yakin kita. Siapapun yang meninggal, yakin masih ada orang yang mau mengantari, mengiringi jenazah. Nah, itulah saudara pendengar Radio Kabar 4 mengenai Islam yang baik, kata Rasulullah. Pertama yaitu, bila mana ada orang yang sakit, maka jenguklah dia. Bila mana ada orang yang wafat, maka iringilah dia sampai ke liang lahat. Insya Allah kita pun akan diperlakukan oleh umat-umat Islam seperti itu. Bahkan didoakan oleh para orang muslim. Rasulullah mengatakan, man syahadatul jenazah, barang siapa menyaksikan mayit, kata Rasulullah. Siapa yang menyaksikan mayit, dia kemudian memandikan, mengafankan, menyolatkan, kemudian mengabumikan, Rasulullah menyatakan pahalanya seperti kiroton. Sahabat bertanya, ayo kiroton ya Rasulullah?
2 gunung Uhud. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, itulah barangkali yang kami sampaikan, insya Allah bermanfaat. Dan esok kita jumpa kembali dengan gelombang yang sama, Radio Kabar 4 AM 855. Tentunya penting untuk didengar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.